Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri 1 Mandiraja yang saya cintai dan saya banggakan, khususnya kelas 10 Teknik Pemesinan. Pada kesempatan hari ini akan kami sampaikan mata pelajaran Dasar Perancangan Teknik Mesin atau DPTM. Untuk materi pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi KD 3.2, memahami prinsip pengolahan bahan logam. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini diharapkan semua siswa mampu memahami prinsip pengolahan bahan logam serta mengidentifikasi berbagai macam pengolahan bahan logam dengan santun dan tanggung jawab. Baik, untuk materi pengolahan bahan logam nanti akan kita bahas 4 jenis bahan logam yang akan kita pelajari. Yang pertama, pembuatan besi kasar. Yang kedua, pembuatan baja dari besi kasar. Yang ketiga, proses dapur listrik. Dan yang keempat, besi tuang atau cast iron. Pembuatan besi kasar atau pig iron. Nah, pembuatan besi kasar ini pada umumnya merupakan proses produksi reduksi pada tanur tinggi. Bahan yang digunakan untuk membuat besi kasar diantaranya adalah biji besi, kokas, dan batu kapur. Biji besi ini salah satu bahan utama yang terdapat senyawa oksida, karbonat, dan sulfida serta silikon di dalamnya. Kemudian kokas ini merupakan arang batu bara yang sudah mendapat distilasi kering dan mengandung belerang yang rendah. Kemudian bahan yang ketiga adalah batu kapur. Nah, batu kapur ini berfungsi untuk mengikat abu kokas dan batu-batunya. Selanjutnya, pembuatan baja dari besi kasar. Nah, pembuatan baja dari besi kasar ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, dari dapur listrik untuk baja campuran. Yang kedua, melalui proses peleburan baja. Dan yang ketiga, melalui proses konverter. Kemudian proses dapur listrik. Nah, dapur listrik ini digunakan untuk pembuatan baja yang tahan terhadap suhu tinggi. Keuntungan proses dapur listrik salah satunya adalah jumlah panas yang diperlukan dapat diatur. Kemudian pengaruh zat asam praktis tidak ada. Susunan besi tidak dipengaruhi oleh cairan atau maksud kami susunan besi tidak dipengaruhi oleh aliran listrik. Namun dapur listrik ini juga ada kekurangannya. Di antaranya adalah listrik yang cukup mahal. Nah, dapur listrik ini terdiri dari dapur listrik busur cahaya dan dapur listrik induksi. Selanjutnya adalah besi tuang atau cast iron. Nah, besi tuang ini merupakan besi yang mempunyai unsur karbon 2,5% sampai 4%. Ada beberapa jenis besi tuang. Di antaranya besi tuang putih, besi tuang kelabu, besi tuang mampu tempa, dan besi tuang nodular. Nah, berikut ini ada video proses pengolahan besi. Nah, sekalian simak baik-baik video ini nanti sambil dipahami proses dari pengolahan besi dari video ini.
besi itu bahan dasarnya adalah pasir besi. Pasir besi didapat dari bahan tambang yang ada di ciri-ciri pasir besi, pasir yang mengandung unsur besi dan yang tidak mengandung unsur besi adalah pasir yang mengandung unsur besi akan melekat pada magnet. Sementara pasir yang tidak mengandung unsur besi tidak akan melekat. Yang kedua, warna pasir besi agak hitam. Pasir besi banyak sekali didapat di tambang-tambang di Indonesia ini. Kita lihat pada peta yang ada itu, yang tanda itu adalah tambang-tambang pasir besi di Indonesia. Adapun unsur-unsur kimia yang ada pada besi adalah karbon, silika, mangan, dan masih banyak lagi unsur-unsur yang ada. Serta kekuatan-kekuatan yang ada pada besi itu Anda lihat pada diagram yang ada ini. Setelah pasir besi yang didapat dari tambang diolah dengan cara dipisahkan antara yang mengandung biji besi dan yang tidak. Setelah itu dibersihkan dan dikeringkan. Ini adalah mesin pemisah antara pasir yang mengandung unsur besi dan yang tidak. Jadi yang bundar ini adalah magnet, di mana pasir yang mengandung unsur besi akan melekat pada magnet tersebut. Ini juga mesin pemisah antara biji besi dan yang tidak. Setelah pasir yang mengandung biji besi itu dipisahkan, lalu dibersihkan, setelah itu dimasukkan ke dalam dapur tinggi. Dapur tinggi itu berfungsi untuk mengolah pasir besi menjadi besi kasar. Ini dapur tinggi. Jadi bahan dari dapur tinggi adalah batu tahan api yang dilapisi dengan plat baja, yang mana bagian atas itu adalah tempat untuk memasukkan pasir besi, lalu bagian bawah itu ada lubang ceratnya, di mana saluran terak, lalu keran untuk saluran besi kasar. Jadi dapur tinggi ini berfungsi untuk dapur tinggi memproses biji besi menjadi besi kasar dengan cara pasir besi dimasukkan bagian atas melalui kran ke dalam dapur tinggi tersebut. Suhu yang ada pada dapur tinggi ini mulai yang atas 300 derajat, 800 derajat, sampai suhu untuk pemanasan antara 1100 sampai 1600 derajat. Bahan bakarnya adalah arang kokas, batu bara. Jadi yang kita lihat, inilah dapur tinggi yang berfungsi untuk mengolah pasir besi menjadi besi kasar. Ingat, masih besi kasar. Kalau kita lihat skema proses pengolahan biji besi menjadi besi, setelah biji besi dimasukkan dapur tinggi akan menjadi besi kasar. Setelah itu nanti akan diolah lagi
dengan dikasih bahan pencampur ke dalam dapur Simen Martin untuk diolah menjadi bahan-bahan logam yang lainnya sesuai dengan pencampuran. Setelah dari dapur tinggi, proses selanjutnya besi kasar dimasukkan ke dalam dapur Simen Martin atau dapur Bessemer untuk menjadi baja dengan diberi bahan campuran lainnya. Ini adalah konverter Bessemer, dapur Bessemer. Yang ini adalah dapur Simen Martin. Seperti ini bentuknya. Ini dapur Simen Martin yang mengolah besi kasar tersebut menjadi bahan atau produk-produk logam. Yang Anda lihat ini anak-anakku adalah bahan tambah. Maaf, yang Anda lihat ini adalah proses pencetakan logam setelah dari dapur Simen Martin atau konter Bessemer. Ini dengan suhu 1600 Jahr. Setelah itu baru ke proses pencetakan logam menjadi produk. Jadi ini dicetak lalu menjadi suatu produk. Ini adalah produk-produk dari besi. Baik, demikian video yang sudah dipaparkan tadi. Mudah-mudahan Anda menyimak dan memahami tentang materi pengolahan besi. Untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh pada pertemuan hari ini saya kira selesai. Kita berjumpa lagi di pertemuan yang selanjutnya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.